Jikalau eh, kita bisa menarik orderan yang banyak, maka akan mendorong orderan-orderan lama itu semakin hilang. Nah, yang terkena ulasan negatif tadi, otomatis kan masuk di orderan yang lama. Kemudian kalau kita ada orderan baru, banyak mendapatkan orderan-orderan baru, maka otomatis yang lama yang ada ulasan negatifnya itu akan terdorong keluar. Halo, welcome back to my channel, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali bersama driver online SGT ya. Kali ini kembali kita mau bahas tentang Maxim kembali ya, sahabat semuanya. Oke, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang ulasan negatif ya. Nah, ini penting sekali ya buat kita ya, selaku mitra Maxim ya, terutama penting sekali ya buat kita para driver ya, entah itu bike ataupun car ya. Tapi kali ini yang saya bahas adalah seperti yang seprofesi dengan saya, yaitu bagaimana cara menghilangkan ulasan negatif untuk driver car ya. Karena ini juga salah satu pengalaman saya sendiri yang mendapat ulasan negatif ya. Oke, kita bahas bareng-bareng bagaimana caranya kita menghilangkan ulasan negatif, baik prediksi yang kita punya ditambahkan juga dengan apa yang telah disampaikan di dalam aplikasi. Nanti kita lihat ya, sahabat semuanya. Oke, kita buka di aplikasi tempat saya. Bisa dilihat di sini ada ulasan negatif juga satu ya. Oke, kita buka aplikasi saya ya. Ini kita matiin aja autonya karena takut ada yang masuk. Oke, kita lihat di bagian rating ya. Saya ini punya ulasan negatif ya. Untuk saat ini rating saya agak lumayan bagus karena saya memang sengaja untuk memperbaiki akun ini dengan cara setiap saya pulang dari aktivitas rutin itu saya usahakan di pulang kerja ini untuk menarik orderan, entah berapa dapatnya berapa orderan gitu. Tujuan saya untuk menghilangkan ini ulasan negatif ini ya. Oke, ini seperti lihat waktu yang lalu itu waktu saya terkena ulasan negatif itu rating saya pas 99/98 kalau tidak salah. Dan ceritanya itu waktu itu kemungkinan ya, ini saya kemungkinan, mohon maaf, kemungkinan ini terjadi karena orderan yang satu ini. Jadi di suatu saat saya pernah dapat orderan dari arah rumah sakit umum lah ke suatu tempat. Itu ternyata setelah saya konfirmasi ya, pertama sih saya konfirmasi bahwa apakah benar ini order Maxim begitu. Sebelum saya melakukan penarikan orderan seperti biasa, pasti saya akan menanyakan ke customer ya, dengan cara chatting. Karena kan dengan telepon juga kadang-kadang agak susah sekarang dengan model yang sekarang ini. Maka saya chatting, saya konfirmasi apakah benar si customer itu order Maxim, dan pada waktu itu jawabannya adalah benar. Maka seperti di titik ya gitu saya bilang, dan beliaunya juga mengiyakan. Akhirnya meluncurlah saya ke TKP ya. Tempat kejadian perkara, ke tujuan penjemputan ya. Di sana saya udah sampai. Kebetulan saya lumayan agak jauh ya. Saya ada di Route 9 waktu itu. Kemudian saya menjemputnya ke rumah sakit umum, dan sampai di titik sampai di sana saya beritahukan bahwa saya udah sampai pada tujuannya penjemputan. Dan ternyata customernya tidak ada, dan beliaunya menjawab, "Oh, mohon maaf, ternyata keliru," gitu. Jadi keliru penjemputannya, seharusnya di tempat penjemputannya itu bukan di rumah sakit itu. Tempat penjemputannya adalah pada tempat pengantaran. Ternyata terbalik ceritanya seperti itu. Ya, kemudian saya chatting
Ya mungkin kesalahan saya lah, chattingnya mungkin dianggap nggak sopan atau gimana. Akhirnya saya berkata, ya karena kan udah biasa nih. Saya sering juga mengalami orderan-orderan fiktif gitu loh. Orderan-orderan memang sengaja dibuat oleh oknum yang memang mengacau lah istilahnya. Jadi saya di dalam kata-kata saya di chatting itu bilang bahwa Anda nipu saya ya, begitu kalau nggak salah seperti itu. Akhirnya kami TikTok jawab-jawaban gitu. Oh enggak, saya enggak ini cuma alamatnya aja terbalik ya. Oke lah. Lalu bagaimana? Gitu. Saya bilang seperti itu. Lalu bagaimana ini seperti ini? Oke, sudah kalau begitu batalkan saja gitu loh. Saya bilang, saya tulis di situ batalkan saja. Ternyata kata-katanya seperti itu dilarang sebenarnya. Tidak boleh kita ngomongin dari kita sendiri untuk dibatalkan gitu di dalam chatting. Dalam cara pembatalan yang benar kan sebenarnya sudah saya sampaikan waktu yang lalu dengan tepat, yang dengan cara yang benar itu kan sudah ada caranya. Tapi saya dengan tidak sadar menulis karena kan ada rasa kurang pas di hati waktu itu. Menuliskan kata-kata itu di dalam chatting aplikasi. Jadi mungkin itu yang membuat saya terkena ulasan negatif dari customer. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi saya sekarang memikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan ulasan negatif ini. Jadi pesan saya buat sahabat-sahabat semuanya, mungkin kita lain kali bisa lebih arif dan bijaksana lagi untuk menghadapi customer. Ini memang perlu ekstra kita sabar ya, banyak bersabar. Dengan menghadapi berbagai macam karakter dan tipe orang yang berbeda-beda, mungkin tidak sama lah ketika mendapatkan suatu pertanyaan begini ataupun jawaban begini mungkin kurang pas, akhirnya kurang berkenan, akhirnya memberikan ulasan negatif kepada aplikasi. Jadi ya bisa aja membuat akhirnya akun kita kurang menjadi bagus ya, minimal rating kita jadi turun lah. Oke, tapi by the way semua itu biarlah sudah berlalu. Semoga kita bisa menghadapi semua ini dengan cara bijak, karena memang segala sesuatu itu kita harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Oke, langsung kita bagaimana cara menghilangkan ulasan negatif versi saya dan kita gabungkan dengan apa yang ada di aplikasi. Langsung kita kalau begitu masuk ke aplikasi ya yang ada. Kita coba gabungkan opini kita dengan apa yang telah disampaikan oleh aplikasi. Kita masuk langsung ke rating ya. Di sini ada rating, kemudian kita masuk ke bawah, terus di scroll ya. Informasi lanjutan tentang rating. Nah, kita klik di sini. Informasi lanjutan tentang rating. Kita masuk, kemudian kita scroll ke bawah. Kita cari tentang rating ya. Oke. Kita scroll ke bawah, ini cari kita tentang rating. Nah, kita bacakan dulu ya. Rating adalah indikator kualitas pekerjaan Anda, ya kan? Rating akan mempengaruhi perolehan order antara pengemudi dan penghasilannya. Semakin tinggi rating, semakin banyak orderan yang Anda terima. Oke? Nilai rating tertinggi adalah 0,99. Oke. Ini di item ini ya yang kayaknya penting kita harus pelajari. Rating dihitung setiap hari. Akan diperhitungkan sebanyak mulai dari 30 hingga 100 orderan yang mempengaruhi rating baik secara positif maupun negatif. 1. Jika kurang dari 30 maka rating tidak akan diperhitungkan. Berarti jika orderannya itu di bawah 30 gitu, dalam kita penarikan itu tidak akan diperhitungkan. Kemudian yang kedua, jika lebih dari 30 tetap kurang dari 100 akan diperhitungkan. Jadi ketika di atas 30 sampai 100 itu akan diperhitungkan. Nah, item yang ketiga ini yang sangat penting. Jika lebih dari 100 maka dalam perhitungan rating berikutnya order-order baru akan mendorong keluar order-order lama dalam jumlah yang setara. Oke. Jadi kita bahas ya. Oke, yang dimaksud di sini adalah menurut penilaian saya, menurut pengetahuan saya, bahwa kita dituntut untuk menarik orderan sebanyak-banyaknya.
Ya. Dengan kita menarik orderan sebanyak-banyaknya, ya dalam sebulan itu kita kalau bisa harus menarik orderan sebanyak-banyaknya ya. Minimal bisa melebihi daripada 100. Nah, jikalau kita bisa menarik orderan yang banyak, maka akan mendorong orderan-orderan lama itu semakin hilang. Nah, yang terkena ulasan negatif tadi, otomatis kan masuk di orderan yang lama. Kemudian kalau kita ada orderan baru, banyak mendapatkan orderan-orderan baru, maka otomatis yang lama yang ada ulasan negatifnya itu akan terdorong keluar dan akan hilang. Jadi seperti itu kesimpulannya ya. Menurut saya seperti itu. Jadi dari ini pun saya masih mencoba, karena kan jujur saja saya tidak everyday ya menarik orderan ini, karena kan saya masih ada kegiatan yang utama. Jadi kadang-kadang saya bisa nariknya itu hari Minggu aja. Akan tetapi karena ada ulasan negatif ini, saya mencoba untuk setiap pulang dari saya bekerja, ini saya berusaha untuk menarik orderan sambil pulang gitu. Entah itu dapat berapa, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dalam sehari ya. Nah, maksud tujuan saya adalah supaya mendorong orderan yang terkena ulasan negatif itu bisa terdorong dan hilang. Ya, seperti yang dikatakan tadi di aplikasi bahwa di atas 100 akan mendorong orderan yang lama itu akan hilang dan akan didorong oleh orderan baru lagi yang membuat sistem rating kembali teracak, entah itu rating naik atau ratingnya turun. Seperti itu ya, sirkulasinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila kita mau menghilangkan ulasan negatif dengan cepat, maka perbanyaklah orderan sehingga bisa mendorong orderan lama akan hilang dan kembali orderan-orderan yang baru untuk mengisi rating berikutnya. Oke, sahabat semua, saya kira begitu kesimpulannya. Sahabat semuanya, kiranya itu yang bisa saya ulas sedikit tentang bagaimana cara menghilangkan ulasan negatif tadi. Mungkin kalau kurang jelasnya silahkan buka di aplikasinya Maxim Driver Car ya, kan ada di sini. Dibuka yang tadi yang udah saya sampaikan, dilihat-lihat, dibaca-baca. Insya Allah ada keterangannya di situ dan semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi.